Kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak Allah yang setia, yang terus punya rasa rindu dan haus dan lapar akan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur, waktu yang indah ini Tuhan, biarlah kami akan pergunakan sebaik-baiknya untuk kami boleh belajar firman-Mu. Firman itulah Tuhan yang akan memuaskan kami, dan firman itu juga yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih. Kami mengucap syukur, waktu yang indah ini, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Acara kami ini Tuhan, take over semuanya, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, berkati setiap anak-anak Allah yang bergabung pada malam hari ini, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom Meeting. Kami ada di dalam urapan hadirat Allah yang sama, dan kami juga ada di dalam frekuensi yang sama, sehingga kami tetap sepakat sehati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya boleh berkata bersama-sama. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Saudara. Salam. Malam hari ini kita akan membahas tentang ditentukan dari semula. Ya, ditentukan dari semula atau predestinasi. Ya. Nah, tapi predestinasi atau ditentukan dari semula yang kita bahas ini bukan paham daripada predestinasi paham dari Calvinis, ya bukan. Ya karena apa? Orang kadang-kadang selalu berpikir kalau kita mau membahas tentang predestinasi, pasti pikirannya ini predestinasinya Calvin, ya. Calvin itu membuat suatu predestinasi, ya, pengajaran bahwa manusia ini telah ditetapkan, ya, dalam perkara selamat atau tidak, ya. Jadi ada yang ditetapkan untuk binasa dan ada yang ditetapkan untuk selamat. Jadi kalau Allah sudah memilih orang itu selamat, apapun keberadaannya dia tetap akan selamat. Dan itu yang tidak bisa diterima, ya. Nah, apa yang akan kita bahas tentang predestinasi pada malam hari ini, ya. Nah, kita lihat, ya, Allah yang kita sembah, ya, khususnya Tuhan Yesus, ya, yang diutus oleh Allah ke dunia ini. Kita perhatikan, ya, dia selalu mau ikut campur tangan, ya, mau ikut campur di dalam kehidupan kita. Kenapa dia suka ikut campur? Nah, ini menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita, ya. Bukankah kita ini sudah diberi free will atau kehendak bebas? Harusnya segala sesuatu kan boleh kami putuskan sendiri, tanpa kami atau kita harus minta persetujuan atau pertimbangan kepada Tuhan, ya. Kalau bisa, Tuhan itu nggak usah ikut-ikut campur dengan urusan kami gitu loh, ya, urusan kita. Ya urusan manusia ya urusan manusia, urusan Allah urus sendiri. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat satu ayat yang sudah menjadi ayat favorit dan yang sering dihafalkan oleh orang-orang percaya, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kalau orang Kristen nggak tahu ayat ini, ya, di samping ayat Yohanes 3:16, Roma 8 ayat 28 ini ayat favorit juga dan banyak orang menghafalkan karena ini menyangkut kondisi atau situasi dalam kehidupan manusia, ya. Nanti kalau terjadi sesuatu dalam kehidupan manusia ini, mereka lalu mencomot ayat ini untuk apa? Untuk sebuah pembelaan atau sebuah alasan, ya. Dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28 bunyinya begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat ini memang begitu indah, ya, walaupun manusia itu kadang-kadang nggak mau, ya, masalahnya orang lain ikut campur tangan, ya. Nah, tapi karena mereka membutuhkan satu pertolongan atau membutuhkan dukungan, membutuhkan kekuatan, lalu mereka datang kepada Tuhan, ya, ngeklaim ayat ini. Tuhan,
engkau kan turut bekerja dalam segala perkara. Jadi apapun yang sedang kami alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ini, engkau pasti ada di tengah-tengahnya. Dan engkau siap menolong kami, kalau punya utang, engkau siap bayarin utang kami, kalau ada orangnya sakit, engkau siap untuk menyembuhkan kami. Begitu ya. Nah, jadi Tuhan itu ya dihadirkan dalam situasinya, tujuannya supaya persoalannya bisa dibereskannya. Amin. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi boleh dikatakan, bila mereka di dalam keadaan sulit, atau manusia itu dalam keadaan sulit, atau tak berdaya, ya, menolak atau mengelak bahaya, ujung-ujungnya mereka memegang ayat Roma pasal 8 ayat 28 tadi ya sebagai dasar untuk kekuatan iman mereka ya. Dalam segala situasi seperti ini ya, Allah turut bekerja. Jadi dengan ngomong seperti itu tuh rasanya dia nggak takut lagi. Ada Tuhan kan? Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ayat ini juga sering dipakai oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, dulu saya ya sering pakai ayat ini untuk menghibur-hibur orang-orang yang datang kepada saya untuk konseling biasanya. Karena mereka punya masalah yang begitu pelik, begitu banyak dan begitu apa ya berat sekali ya. Lalu datang curhat. Curhatnya kadang-kadang bisa sampai 2 jam. Nggak usah dengerin seperti itu ya. Nah, ketika saya mendengarkan cerita tentang keadaan orang yang konseling tersebut, saya sendiri kadang-kadang juga nggak ngerti harus berbuat apa terhadap mereka. Ya, nah supaya nggak kelihatan terlalu bodoh gitu ya. Sebagai hamba Tuhan, akhirnya saya comotlah ayat ini. Ya, Pak, ya, memang hidup di dunia ini gitu ya, kita nggak bisa menghindari namanya masalah dan persoalan ya. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan sesuatu itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Ya, walaupun itu tidak enak, walaupun itu rasanya menyesakkan, ya, tapi ya Bapak harus ingat firman Tuhan. Lalu saya sodorkan ayat ini. Mari Pak, kita lihat sama-sama ya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Katakan apa? Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Nah, tahu Pak, walaupun hari ini menderita, nggak apa-apa Pak, ya. Tapi nanti kita lihat hasilnya, udah nggak tahu, pasti untuk kebaikan Bapak. Amin. Nah itu jemaat atau orang yang konseling nggak bisa bantah lagi ya. Iya ya Pak, iya ya Pak ya. Padahal dia belum menemukan way out-nya. Ya, itu senjata ampuh yang dipakai oleh seorang konselor atau seorang hamba Tuhan pada waktu menangani kasus dalam konseling seperti itu. Ya, nggak percaya, coba Anda konseling dengan hamba Tuhan. Nanti ayat itu pasti muncul. Kenapa? Itu dulu saya lakukan berkali-kali ya. Tapi banyak hanya dipotong bagian A-nya. Sekarang saya mengerti. Kenapa orang mendapatkan masalah? Kenapa orang ketimpa persoalan? Apakah Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita ini, dia suka Anda ya terlibat atau ketimpa persoalan yang besar itu? Sebenarnya tidak, ya. Tuhan mau memberikan kelegaan, Tuhan memerdekakan kita supaya apa? Hidup kita lebih fokus kepada Dia. Nah, kenapa orang kadang-kadang banyak mengalami persoalan dalam hidupnya? Bagian B-nya ini loh, ya. Coba cek, kalau engkau mengalami masalah, sekarang cek, apakah engkau ini masih mengasihi Tuhan atau tidak? Orang yang sudah mulai nggak mengasihi Tuhan, dia mulai mengasihi dunia,
atau roh-roh dunia yang lemah ini, nanti masalah bertubi-tubi akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Ya, nah bisa juga awalnya dia mengasihi Tuhan. Ketika masalah datang, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Lalu mulai meninggalkan Tuhan. Nggak terlalu percaya lagi dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, dan kadang-kadang merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya, kenapa? Kalau Tuhan ada, membela dia, kenapa masalahnya nggak selesai-selesai? Seperti itu. Nah, Bapak Saudara, yang saya cek sekarang, kalau ada orang kena masalah, coba, walaupun masalah itu menimpa hidup Anda, jangan sampai Anda tidak lagi mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan Anda. Baik dalam keadaan suka, walaupun dalam keadaan duka, ya, keadaan bermasalah, ataupun Anda sedang merdeka, Anda harus tetap mengasihi Dia. Amin. Ya. Nah, ayat ini sering dipakai untuk menghibur-hibur saja sebenarnya, ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Tapi kita bersyukur punya Allah yang mau terlibat dan suka ikut campur di dalam kehidupan kita ini, ya. Artinya syukur bahwa Allah pasti turut bekerja bersama mendatangkan kebaikan baginya, ya. Nah, sekarang tak dipersoalkan apakah ia benar-benar mengasihi Tuhan atau tidaknya. Baiklah, tetapi pertanyaannya adalah mengapa Allah ikut-ikutan dalam segala perkara dengan kita atau di dalam kita, ya. Nah, kalau Anda baca ayat berikutnya, ayat 29 dan ayat yang ke-30, nanti Anda akan melihat tujuan Allah ikut campur itu bukan hanya supaya Anda merasa ada yang membackup Anda gitu loh, bukan. Ya, dia mau ikut campur dalam kehidupan Anda karena dia punya target, dia punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Kita lihat ayat 29 dan 30-nya dari Roma 8 ayat 30, ayat 29 sampai ayat yang ke-30, ya. Baca sama-sama. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, ya. Nah, apa maksudnya di sini, ya? Ini adalah rahasia yang amat besar dari Allah Bapa kita. Ternyata, ya, Allah Bapa, Dia ini mempunyai kehendak dan punya keputusan dari sejak sebelum dunia ini dijadikan. Ya, apa kehendak dan rencana Allah tentang keputusan Allah tersebut? Ya, bahwa semua manusia yang mulai memberi respons kepada firman Tuhan, ya, itu tandanya orang itu mulai mengasihi Allah karena dia merespon, ya. Nah, nanti Bapak akan membuat ketentuan atau orang tersebut ditentukannya. Nah, disinilah kata ditentukan ini, ya, dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata predestinated, ya. Nah, jadi orang tersebut, ya, sekarang ditentukan oleh Allah, ya, ditentukan bahwa ia dipanggil, ya, dan dibenarkannya dan dimuliakannya dan ditetapkan untuk jadi semua serupa dengan Yesus Kristus, ya. Jadi ada ketetapan,
atau keputusan yang disebut predestinated ini oleh Allah, ya. Dia telah memutuskan bahwa semua orang yang dipanggil, ya, mereka yang dipanggil, mereka juga yang dibenarkan, betul nggak? Setelah dibenarkan, mereka akan dimuliakan. Dipanggil dulu, yang merespon, lalu dibenarkan. Semua hal-hal yang salah di dalam kehidupan Anda ini mulai diluruskan, dicuci, diluruskan dengan firman, ya. Nah, setiap Anda membaca firman, mengenal firman itu bagaikan cermin, ya, sehingga Anda melihat mana yang belum beres di dalam kehidupan Anda, dan Tuhan mulai menata kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin indah dan Tuhan akan memuliakan kita. Ya, tujuannya apa? Ada peningkatan seperti itu. Karena ada target. Ya, targetnya apa? Bahwa semua orang yang dipanggil, semua orang yang merespon kepada Dia ini, sama Allah ditentukan harus menjadi serupa dengan gambar anaknya. Awalnya saya sedikit bingung, saudara, ya. Kenapa Allah ini punya predestinated, ya, punya tujuan, ketentuan atau ketetapan kepada manusia harus menjadi serupa dengan anaknya, sehingga anaknya itu menjadi yang sulung dari antara saudara-saudaranya. Yang dimaksud adalah kita yang telah diubahkan nanti, ya. Kenapa targetnya menjadi serupa dengan Yesus itu kenapa? Ya, ketika saya merenungkan, ya, dan saya tanya Roh Kudus juga, Roh Kudus memberi jawaban begini, saudara. Ya, tahu nggak bahwa menjadi serupa dengan Allah itu sebenarnya ide, gagasan awal ketika Allah menciptakan manusia. Ya, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, ketika Allah ini bermufakat atau bermusyawarah, Dia berkata, marilah kita menjadikan manusia ini menurut rupa dan gambar kita. Maka dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan, lalu diberkati supaya beranak cucu. Ya, nah, itu ide gagasan awal daripada Allah ketika membuat manusia tersebut. Memang pada awalnya manusia itu didesain oleh Allah itu harus menjadi seperti Dia, seperti Allah sendiri. Kenapa? Karena manusia itu adalah gambarnya Allah. Ya, mari kita menggambar kita, ya, di dalam manusia. Sehingga manusia ini harus mirip, harus serupa dengan kita. Supaya apa? Dilihat oleh segala makhluk. Nih loh, Allah itu seperti ini. Ketika segala makhluk melihat manusia, mereka bisa mengenal Allah. Itu tujuan awalnya begitu. Ya, karena manusia akan ditaruh di alam materi, sehingga semua makhluk yang di alam materi ini kan sulit untuk melihat Allah yang ada di alam roh. Ya, tapi dengan melihat gambarnya yang ada di alam materi, mereka nantinya akan bisa mengenal dan mengetahui tentang Allah yang sebenarnya yang ada di alam roh itu. Ya, tapi ketika Adam ditaruh di Taman Eden, gambar itu dirusak sehingga gambar Allah tidak ada lagi di dalam diri manusia. Ya, manusia berubah tabiatnya, berubah karakternya, berubah sifatnya, ya, sesuai dengan siapa yang mempengaruhi dia. Siapa yang mempengaruhi manusia? Ketika manusia itu ada di depan pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu si iblis dalam bentuk ular mulai mempengaruhi manusia. Ya, manusia dibujuk dan akhirnya manusia,
ya, mengikuti perintah daripada si iblis itu, sehingga memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Nah, Bapak Saudara, ya, peristiwa itu terus terulang. Setiap hari manusia terus dibujuk oleh si iblis untuk melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Nah, citra siapa sekarang yang ada di dalam diri manusia tersebut? Bukan Allah, betul enggak? Nah, citra siapa? Citra iblis yang ada di dia. Ya. Nah, manusia itu sebenarnya setelah jatuh dalam dosa dan keturunannya boleh diartikan atau disimpulkan, ya, manusia itu adalah gambar Allah yang rusak. Gambar Allah yang rusak, dirusak oleh si iblis. Paham ya? Supaya kita ngerti, kenapa Allah itu ngotot. Semua orang yang diselamatkan, yang merespon kepada Allah, ya, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dan dimuliakan tadi, ya, mereka akan diubah kembali untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Nah, bagaimana ini proses harus terjadi? Makanya manusia harus sadar bahwa dulu manusia itu adalah gambarnya Allah, sudah serupa dengan Allah. Ya. Memang manusia didesain untuk menjadi serupa dengan Allah. Nah, itulah bedanya antara malaikat, ya, atau iblis Lucifer dengan manusia. Ya. Ketika Lucifer pengen menyamai Allah, dia ditengking, diusir, keluar dari surga, dilempar ke bumi. Kenapa? Memang malaikat tidak pernah didesain atau diciptakan untuk tujuan menjadi serupa dengan Allah. Ketika dia pengen menjadi serupa dengan Allah, itu melanggar kodratnya sebagai malaikat. Tapi kalau manusia, atau enggak, kalau mau kembali menjadi seperti Allah, itu tidak salah. Ya, ada saya pernah dengar, saudara, seorang hamba Tuhan, dia bilang begini, hati-hati loh, dengar loh. Nanti kalau kamu mau jadi seperti Allah, nanti kamu kayak Lucifer, tahu enggak? Gara-gara dia pengen jadi seperti Allah, nanti dibuang dari surga. Saya mikir ini hamba Tuhan, gak ngerti awal daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia pada awalnya, Allah mau manusia itu menjadi serupa dengan dia. Itu tujuan. Karena dirusak, betul enggak? Sekarang Allah kembali pada tujuan utamanya. Dibuatlah sebuah keputusan atas manusia ini. Semua yang diselamatkan, yang dipanggil dan dibenarkan, sekarang targetnya adalah harus diubah menjadi serupa dengan anaknya. Amin. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau nggak paham ya sudah. Ya. Nah, jadi Anda jangan terkecoh. Nanti kalau ada orang yang bilang, entah itu hamba Tuhan sekalipun, yang bilang, jangan jadi seperti Allah loh. Nanti nasibmu kayak Lucifer. Ya, itu sebenarnya pengertian keliru. Tidak. Memang kami manusia itu dari awalnya harus menjadi seperti dia. Betul enggak? Ya, seperti Allah. Nah, memang kita dibuat segambar dengan dia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah keputusan dan rahasia besar yang perlu kita mengerti, ya. Ternyata ide itu sudah ada sejak sebelum dunia ini dijadikan. Ya, itu sudah ada di hatinya Bapak jauh masa lampau. Sebelum alamnya ini dibuat oleh Allah, bahwa keinginan daripada Allah supaya manusia ini menjadi seperti
Dia itu sudah ada. Ya, coba kita lihat lagi ya di sini keterangannya. Oke. Perhatikan sebentar bahwa di dalam Alkitab kita ada hal-hal yang telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, dan ada pula hal-hal yang telah ditetapkan sejak dunia dijadikan. Nah, malam hari ini kita akan membahas tentang apa saja ya yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan dan sejak atau setelah dunia dijadikan. Ya, kita mulai ya sebelum dunia dijadikan. Ya, buka dulu dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-24. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ini doa daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa begini, ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka yang dimaksud murid-muridnya. Nah, sekarang kita, ya, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Ya, sekarang Yesus di mana? Ya, sekarang Yesus di mana? Dia masih sama kerinduannya. Ya, kalau dia ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hari ini Yesus juga merindukan hal yang sama. Semua orang yang percaya kepada dia harus duduk juga bersama dengan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Nah, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi di sini ada kata sebelum dunia dijadikan. Ada apa? Dari Yohanes 17 ayat 24, doa Tuhan Yesus ini kita menangkap apa nih? Ya, sebelum dunia dijadikan, apa yang dikerjakan oleh Allah ya di dalam Tuhan Yesus. Ternyata, saudara, kita bisa mengetahui apa yang terjadi sebelum dunia ini dijadikan, hubungan antara Bapa dengan Tuhan Yesus. Ya, hubungan Bapa dengan Tuhan Yesus. Ternyata hubungan mereka itu begitu luar biasa, harmonis ya, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tadi dikatakan ya, engkau berikan sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi orang kadang-kadang hanya mengerti ketika Yesus keluar dari air itu ya, dibaptis Yohanes Pembaptis. Lalu surga terbuka. Dari surga, bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi. Ya, semua orang baru enggak. Oh, ini anak yang dikasihi. Enggak? Ngertinya selama Yesus di muka bumi itu ya. Nah, itu pun setelah Yesus umur 30 tahun habis dibaptis. Padahal hubungan antara Bapa dan Yesus ini ketika masih di alam roh, lah itu miliaran tahun, saya nggak ngerti. Betul nggak tahu? Itu boleh katakan masa kekekalan. Sebelum ya Lucifer dilempar ke bumi, itu sudah ada waktu yang nggak terhingga di sananya. Nah itu Bapak dan Yesus ya, dan anaknya, dulu di sana namanya Firman. Ya. Nah itu mereka sudah punya hubungan yang baik. Ya, di mana Yesus ini menjadi anak yang sangat dikasihi oleh Bapaknya. Kenapa Yesus begitu dikasihi? Nah, kita bisa melihat dari karakternya. Ternyata Yesus itu adalah punya satu sikap, yaitu taat. Betul enggak? Ketaatannya dulu, nurut sama Bapaknya itu yang membuat Bapaknya sangat mengasihi si anak ini. Dia enggak aneh-aneh. Walaupun diberi otoritas untuk mencipta segala sesuatu, ya, dan bapaknya nggak ikut-ikutan, tapi semuanya, ya, itu berkenan di hati bapaknya.
Dan itu membuat sang bapak itu semakin mengasihi si anak ini. Ya, gak heran dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasihinya itu loh. Diberikan kepada manusia untuk menebus itu. Ya. Nah, bukan karena bapak hanya punya satu anak, tapi satu anak ini memang anak yang dikasihi. Dan dari doanya Yesus ini dia ngaku sendiri. Ya, dikatakan engkau telah mengasihi aku, ya, sebelum dunia dijadikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara cerita nih ya, tentang hubungan Tuhan Yesus dan Bapak sebelum Tuhan Yesus turun ke muka bumi ini, lalu orang mulai tanya, kok kamu tahu? Dasarnya apa? Betul nggak? Dalam diskusi kalau ada orang yang mulai berargumen, kadang-kadang saya kejar. Dasarnya apa? Ya, kenapa? Kalau Anda mau memberikan statement seperti itu, harus punya alasan, harus punya dasarnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang hubungan Yesus dengan Bapaknya, itu bukan ngawur. Ada infonya, ada informasinya yang bisa kita pegang. Yang ngomong Yesus sendiri dalam doanya, ya, bahwa sejak sebelum dunia dijadikan, ternyata Bapak itu sangat mengasihi dia, Yesus ini. Ya. Dan cerita-cerita yang lain banyak, ya. Nanti kalau kita belajar buku 1, ya, tentang dosa dan pertobatan, biasanya saya awali dengan penciptaan. Tapi sebelum penciptaan, bagaimana kejadian daripada Tuhan Yesus, dan banyak orang mulai tanya, Pak, kok tahu dari mana? Ya, Alkitab memberikan keterangan walaupun nggak banyak, tapi di situ kita menemukan titik terangnya. Lalu Roh Kudus mengembangkannya, memberikan pengertian kepada kita semuanya, tapi ada titik terangnya. Ayat ini, ayat ini, ayat ini, dan ayat itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini, sekarang Bapak Ibu Saudara boleh cerita tentang hubungan antara Bapak dan Yesus. Ya, sejak sebelum dunia dijadikan, ternyata mereka itu punya hubungan yang luar biasa. Ya, Yesus berkata, Dia mengasihi aku sejak sebelum dunia dijadikan, ya, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Nah, sekarang perhatikan, ya, Paulus menulis juga. Di sini ada kalimat juga yang mengatakan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4, ya. Efesus 1 ayat 4. Banyak orang sukanya ayat yang ketiga, betul? Segala berkat rohani telah diberikan. Waduh, kalau ngomong berkat melek semuanya, betul nggak? Segala berkat rohani telah diberikan di dalam surga. Oh, sudah diberikan berkatnya, ya. Tapi ayat 4-nya lewat. Coba perhatikan ayat 4 ini. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, ya, di dalam Yesus, Allah atau Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, Paulus kemana-mana berkhotbah, mengajar murid-muridnya, dan mengingatkan kepada para murid-muridnya. Salah satu favoritnya adalah ayat ini. Sebab di dalam Yesus, Allah Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Paulus ini memberitahu kepada semua orang bahwa semua yang sudah ada di dalam Yesus ini sebenarnya Bapa telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya. Kenapa dia memilih? Memilih untuk apa? Nah, apakah Allah itu pilih-pilih kasih? Sebenarnya enggak juga. Ya, tapi Allah punya pilihan, ya, punya favorit.
Tapi kita tidak bicara favorit malam hari ini. Ya, hal apa sebenarnya ya yang ditentukan Anda dipilih oleh Allah itu tujuannya kemana? Ya, sejak sebelum dunia dijadikan, Dia memang memilih Anda semuanya, memilih kita semua. Dipilih untuk apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Ya. Jadi itu kehendak Dia. Ya, supaya apa? Kita kudus di hadapannya, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, ya, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Amin. Nah, dalam rangka menyucikan Anda, ya, menurut Efesus 1 ayat 4 tadi, supaya kita kudus, supaya kita tidak bercacat di hadapannya, makanya ya, melalui Tuhan Yesus, Bapa menebus kita. Ya, makanya ada lagunya. Bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, kau membayar dosaku, ya. Tapi dengan darah yang mahal itu, yaitu darahnya Kristus. Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa. Lah besok kita merayakan Paskah. Hari kematian Tuhan Yesus ya. Besok ini Jumat Agung itu bicara tentang darah, tentang darah, tentang darah, ya. Nah, tentang darah, kuasa salib dan sebagainya. Nah, di sini kita mengerti bagaimana itu adalah keputusan yang diambil oleh Bapa dengan menurunkan Tuhan Yesus ke muka bumi ini. Saya kadang-kadang pakai istilah yang lebih keren lagi, ya. Tuhan Yesus menjadi tumbal bagi kita semuanya. Ya. Karena apa? Kita ini sebenarnya kandidat orang yang akan dihukum, ya. Tapi Yesus rela menempatkan dirinya untuk menjadi korban, menggantikan kita supaya kita nggak dihukum nantinya. Itulah yang disebut penebusan, ya. Bukan tukar guling, Saudara. Dan juga bukan tukar bantal, apalagi tukar kasur, enggak lah. Nah, tapi ini tukar posisi namanya, amin. Ya, harusnya Anda yang dihukum, Yesuslah yang dihukum supaya Anda tidak dihukum. Ya, itu namanya Anda diselamatkan, ya. Nah, Anda diselamatkan dengan ditebus oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Saudara, sekarang Anda perhatikan di sini, ya. Bagaimana Dia menebus kita? Ya. Tadi dikatakan, ya, dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, ide gagasan ini sebenarnya bukan ketika Yesus sudah ada di dunia. Enggak. Jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesusnya diturunkan ke dunia untuk menebus manusia, ya, sebenarnya ide gagasan itu sudah ada. Bapak ingin menebus manusia itu sudah ada. Makanya ayat 20 perhatikan. Yesus telah dipilih, ya, iya di sini Yesus. Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, ya,
Untuk apa? Untuk menebus Anda. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya. Nah, saya sering bicara nih di kelas pemuridan ya. Saya sering katakan, kadang-kadang Allah itu punya plan A, plan B. Ya. Plan A-nya adalah dia menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu yang diciptakan itu tanpa hambatan, nggak ada yang gagal semuanya. Itu plan A-nya. Karena apa? Setiap Allah menciptakan segala sesuatu, dia selalu akhiri dengan kata, semua itu baik. Betul nggak? Semua yang diciptakan Allah adalah baik. Betul nggak? Dan Allah sendiri mungkin, betul nggak, berpikir, dibiarkan untuk berkembang, berjalan terus, dalam kebaikan terus. Semakin mulia, semakin kudus, semakin sempurna, dan sebagainya. Ya, tapi, betul nggak? Dalam musyawarah Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus itu, mungkin ada yang interupsi. Ya, mungkin Tuhan Yesus interupsi sama Bapak. Atau Bapak interupsi sama Yesus. Ya, ye, panggil Yesus ya, nggak enak kalau susus, nanti kira suster ya. Ya, ye. Nah, kalau dulu di sana namanya belum Yesus, namanya Firman, ya. Jadi panggilnya Man, gitu ya. Nggak enak kalau Fir, nanti bilang kafir nanti ya. Nah, Man, gitu ya. Nah, kita ciptakan, salah satunya ciptakan manusia ini. Ya, nanti manusia ini akan kita taruh di bumi, supaya ketemu dengan iblis. Supaya adu pengaruh. Ya. Manusia ini karena kita kasih benih ilahi, supaya benih ini bisa, ya enggak, mempengaruhi ya iblis atau Lucifer yang sudah jatuh dan ditaruh di muka bumi itu. Ya. Tapi Anda lihat, ternyata manusianya bukan bisa mempengaruhi, Adam nggak bisa mempengaruhi iblis, tapi iblis bisa mempengaruhi Adam. Ya, kenapa? Karena Adam lebih tua. Itu ibaratnya begini saja. Kalau Anda lihat ya, ada apa ya? Ada buah gitu ya. Dua buah Anda taruh di satu tempat gitu ya. Lah, satu buah busuk, satu buah masih segar. Ya, apa yang terjadi? Apakah yang segar itu bisa mempengaruhi yang busuk? Enggak. Justru yang segar itu akan dipengaruhi jadi busuk seperti yang sudah busuk tadi. Nah, itu muncul pemikiran juga. Bagaimana kalau sampai nanti Adam kita kirim ke bumi, ketemu dengan iblis, dan Adamnya gagal. Solusinya apa? Mulai bermufakat lagi. Ya harus ada yang menebus. Nah, siapa yang menebus? Bagaimana caranya menebus? Wah, terjadi rapat besar nih tentang memutuskan juga siapa dari antara Bapa, Tuhan Yesus, Anak atau Roh Kudus yang akan menebusnya. Ya, akhirnya Bapak menunjuk Yesus. Ya, kamu yang akan menebusnya nanti. Ya, itulah akhirnya Petrus bisa menulis ya dalam 1 Petrus 8 ayat 20 tadi ya. 1 Petrus 8 1 Petrus 1 ya ayat 20 ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi pemilihan tentang siapa yang akan menebus itu sudah ditentukan oleh Allah Bapa sejak ya dunianya belum dijadikan. Manusia sudah ada belum? Belum ada wujudnya. Ya, belum ada. Belum diciptakan manusianya. Ya. Ada masih ada di dalam diri Yesus dalam bentuk roh. Belum menjadi
daging yang ditaruh di bumi itu. Tapi ide untuk menebus manusia itu sudah ada. Dan Yesuslah yang sudah ditunjuk dan ditentukan oleh Bapaknya. Amin. Ya, sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu ya baru menyatakan dirinya pada zaman akhir ini, ya. Kalau Anda bisa mengenal hari ini, pada tahun berapa Anda bertobat? Yaitu karena kamu, ya. Karena kamu baru tahu tentang arti ditebus disitulah ya seolah-olah karya Yesus itu baru nyata ya terjadi pada tahun Anda merespon itu. Tapi idenya sebenarnya sudah lama sebelum dunia dijadikannya. Amin. Nah, Anda boleh membaca dalam kitab Wahyu ya, pasal 13 Wahyu 13 ayat ke-8. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, dalam bahasa Indonesianya ini kurang jelas. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan all who dwell on the earth will worship him, whose name have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Ya, nah kita perhatikan dalam Alkitab bahasa Indonesia tekanannya tentang catatan nama manusia ya di dalam kitab kehidupan sejak dunia dibentuk. Tapi dalam Alkitab bahasa Inggris tekanannya kepada Yesus telah tersembelih sejak bumi mulai dibentuk atau sebelumnya. Nah, sebelum dunia dijadikan. Jadi manusianya belum ada, Yesusnya itu sudah disembelih sebenarnya. Nah, sekarang kita mengenal mekanisme ya, ada darah di alam roh dan ada darah secara materi, bukan? Nah, sebenarnya Saudara, darah yang tercucur di Golgota itu, ya, di Golgota itu sebenarnya hanya netes di bumi itu. Yang dibawa oleh Yesus naik ke tahta Allah Bapa dipersembahkan untuk mengampuni dosa-dosa manusia setiap hari itu darah yang mana? Itu darah di alam roh. Nah, bagaimana ya cara terjadinya ya sampai ada darah di alam roh itu? Nah, dari Wahyu ini kita bisa melihat ternyata sebelum bumi ini dibentuk, Yesus itu sudah disembelih. Jadi sudah ada darahnya. Ya. Jadi kalau Anda membayangkan tentang darah Yesus, jangan bayangkan yang ada di Golgota. Ya. Itu bentuk transaksi, betul enggak? Penebusan Anda. Di Golgota, aku ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, Anda diampuni dengan darah yang mana? Dengan darah yang di alam roh. Yang ketika Yesus keluar dari Hades, sebelum dia mau dijamah, dia bilang, don't touch me, ya. Karena aku belum pergi kepada Bapa, mempersembahkan darahnya ini, dan membawa tawanan-tawanan ke pangkuan Abraham. Baru dia balik lagi, kumpul dengan murid-muridnya selama 40 hari, bukan? Ya, nah ceritanya kan seperti itu. Nah, sekarang perhatikan, ya, Wahyu 13, ayat yang ke-8 ya tadi bahwa semua yang tinggal di bumi tadi ya bahwa Yesus telah disembelih sebelum dunia dijadikannya. Nah, sekarang kita perhatikan yang kedua ya tentang apa saja peristiwa yang terjadi sejak dunia dijadikan. Ya. Sejak dunia dijadikan. Matius 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, ya, dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan.
Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Ya, nah saudara, Yesus ini banyak khotbah kan ya, mengajar murid-muridnya ini, tapi dalam bentuk perumpamaan kepada mereka semuanya. Ya, nah apa yang akan diucapkan oleh Tuhan Yesus? Dia katakan, aku mau mengucapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Jadi kalau Anda melihat cerita Tuhan Yesus ini kan cerita tentang apa yang sudah terjadi sejak dunia ini dijadikan ini. Peristiwa-peristiwa apa seperti itu ya. Nah, itu yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ya. Matius pasal 25 ayat yang ke-34. Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, jadi ada beberapa hal yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus karena, enggak ya, dan itu plannya terjadi, ya dilihat kondisinya setelah ya dunia dijadikan. Alasannya di situ, ya. Jadi setelah kejatuhan manusia, ya, dan para nabi dan sebagainya begitu, lah baru nih, ya, Tuhan menghakiminya nanti siapa yang berhak untuk menerima kerajaan itu ditentukan oleh Bapa sejak dunia dijadikannya, ya. Nah, terus Lukas 11 ayat 50. Supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Ya, ketika Tuhan Yesus ya memberikan satu pelajaran ya, kepada orang-orang Farisi ya, ahli Taurat yang bantahan dengan Tuhan Yesus ini, nah Tuhan Yesus bilang ya, nah tuh kalian semua nanti akan dituntut ya atas apa? Ya, semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Anda tahu ya, ketika Allah punya inisiatif untuk memperdamaikan dirinya dengan makhluk-makhluk di dunia ini, di alam ini ya, termasuk si iblis, Adam kalah, lalu Tuhan mulai suruh ya, dipilih Nuh, lalu Tuhan mendidik Abraham ya, dan terus nabi-nabi, nah setelah itu para nabi banyak yang dibunuh ya, dibunuh. Dan yang bunuh siapa sebenarnya? Yang bunuh ya juga orang-orang Yahudi, orang Israel juga sendiri, ya. Lah, mereka mengakui bahwa mereka adalah keturunan. Keturunan siapa? Keturunan si pembunuh itu. Nah, berarti kamu menanggung, betul enggak? Hutang darah dari para nabi yang telah mati terbunuh itu kan, ya. Oh enggak apa-apa, kata dia. Ya, dengan bangga yang penting aku adalah keturunan Abraham, ya, kata mereka, ya. Padahal mereka mewarisi kutuk, ya, untuk itu semuanya. Nah, next ya, itu nanti khotbah tersendiri. Ibrani 4 ayat yang ketiga. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang dikatakannya. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikannya. Ya, nah ini tentang sejak dunia dijadikan juga ya. Ibrani 9 24 sampai 26. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, ya, buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah bagi kepentingan kita. Ayat 25, ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. 26, sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa dengan korban dirinya.
Nah, ini peristiwa puncak daripada pengorbanan Tuhan Yesus itu dilakukannya sejak dunia telah dijadikannya. Ya, jadi ada satu hal, peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dunia dijadikan dan ada yang terjadi sejak dunia dijadikan. Nah, berita baiknya adalah Anda dipilih, ya. Allah telah menentukan Anda menurut Roma pasal 8 ayat 29 dan 30 tadi, ya. Dia menetapkan Anda untuk menjadi serupa dengan anaknya sejak sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi ini ide sudah lama. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah pengen Anda menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, apa arti kata dari semula sekarang? Dalam Roma 8 ayat 29 di atas. Dipilih, ditentukan dari semula. Apa artinya? Ya, apa artinya? Nah, menurut Efesus 1 ayat 4 tadi, bahwa Anda telah ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa, ya, dengan Tuhan Yesus. Adalah ketetapan Allah sebelum dunia dijadikannya. Baca sekali lagi ayat ini. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, malam hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara mulai merenungkan kembali, ya, kerinduan Bapak yang sudah cukup lama untuk kita menjadi kudus, tak bercela, diubah menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus itu sudah ada cukup lama. Ya. Tapi saudara, banyak orang baru mengerti perkara ini. Ya, mungkin malam hari ini baru ngerti, padahal sudah menjadi orang Kristen tahunan. Ya. Nah, satu hari Tuhan izinkan untuk saya bikin seminar hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, lalu saya tanya, Tuhan, temanya apa? Ya, temanya apa? Lalu Roh Kudus memberikan satu tema. Ya. Jadi sebenarnya awalnya saya mau bicara tentang 7 roh, ya, 7 roh. Ya, 7 roh Allah gitu. Lalu Roh Kudus tambahin, jangan hanya 7 roh. Satu hal lagi, meleset dari target. Meleset dari target, ya. Jadi 2 sesi yang saya sampaikan dalam seminar hamba-hamba Tuhan itu. Pertama, sesi pertama saya bicara tentang meleset dari target. Sesi yang kedua saya bicara tentang mengenal 7 roh Allah, ya. Baru KKR-nya saya bicara tentang air yang hidup. Jadi ya, satu hari itu saya genjot habis itu ya. Padahal seminggu sebelumnya saya sudah ngajar di Madiun dan Solo ya. Untuk KKR suara saya sudah habis. Ya. Nah, kenapa capek sekali? Perjalanan jauh estafet ya, tapi puji Tuhan. Nah, di situ Tuhan ingin itu disampaikan. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Engkau memilih meleset dari target? Karena apa? Perkara masalah Roma pasal 8, 28 sampai 30 ini penting bagi mereka. Supaya mereka tahu tujuan mereka buat gereja apa. Tujuan mereka mengumpulkan jemaat-jemaat untuk apa. Jangan hanya dikhotbahin tentang berkat tok. Jangan hanya dipamerin tentang healing, anointing, ya, dan sebagainya, ya. Nah, tapi mulai, di sini kita mulai, mengerti, ya. Banyak orang hanya suka dikhotbahin tentang hal seperti itu, ya. Ya.
Tapi sekarang lihat, ya, Tuhan maunya, sekarang kita harus paham, tahu tentang rencana dan kehendak Allah ini loh. Ya. Dia ingin supaya Anda ini tahu bahwa memang itu keinginan Allah. Keinginan hatinya Allah. Supaya dia rencana Bapak ini cepat tergenapi dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Ya. Nah, malam hari ini kita sampai di sini dulu ya. Besok kita akan melanjutkan tema kelanjutan daripada dipilih sejak semula ini ya. Bagaimana meleset dari target. Meleset dari target. Nah, ajak teman-teman yang lainnya supaya mereka tahu target menjadi orang Kristen itu apa, target ikut pemuridan itu apa, atau enggak ya? Target menjadi orang RTM itu apa, ya? Nah, supaya mereka tahu targetnya kemana. Nah, besok ya, kita malam hari ini tahu ini kerinduan Allah dari sejak dunia belum dijadikan, supaya Anda tak bercela dan kudus di hadapannya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke, Bapak Saudara, silahkan sekarang kita